mungkin dulu orang membeli rumah itu yang diperhitungkan adalah jarak, jangka waktu, harga. Halo konco-konco, gimana kabarnya? Sehat-sehat selalu ya. Ketemu lagi di Cak Mul Box. Hari ini Cak Mul mau membahas tentang gunjang-ganjing dunia properti, yaitu yang lagi heboh tentang properti raksasa di Cina, Evergrande. Mungkin konco-konco pernah denger ya, Evergrande itu punya klub sepak bola. Kalau konco-konco tertarik, klub sepak bolanya ini sangat-sangat kaya. Jadi dia bisa membangun 2 stadion sekaligus. Oke, kita nggak ngomong sepak bola di sini, kita ngomong properti aja. Jadi di Cina itu raksasa propertinya yaitu Evergrande itu lagi bermasalah. Mereka terlilit hutang sekitar, di sini Cak Mul baca itu hutangnya sekitar 4.275 triliun rupiah. Apakah ada efeknya nanti atau pengaruhnya di perekonomian Indonesia? Cak Mul juga nggak tahu. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Jadi konco-konco, Cak Mul hari ini mau membahas tentang properti di masa pandemi. Yang jelas pasti konco-konco dalam 1,5 tahun ini merasakan perubahan yang sangat drastis ya. Dari yang biasanya harus berangkat pagi, tiba-tiba ya udah di rumah saja mengerjakan aktivitas di rumah. Akhirnya rumah dijadikan kantor kecil. Setiap keluarga memiliki kantor atau ruangan-ruangan pendukung untuk melakukan aktivitas pekerjaan secara jarak jauh atau orang menyebutkan di sini WFH. Nah, pergeseran fungsi properti ini kita mungkin tidak merasakan ya, tapi ada dampak efeknya. Jadi mungkin dulu orang membeli rumah itu yang diperhitungkan adalah jarak, jangka waktu, harga. Apakah dengan harga sesuai dengan kantong kita bisa membeli rumah dengan nyaman dan tidak jauh dari tempat beraktivitas atau tempat bekerja. Namun kondisi sekarang itu berubah konco-konco. Jadi kondisi sekarang itu bagaimana kita membuat kantor kecil di rumah dalam tanda kutip menjadi nyaman, tidak mengganggu yang di rumah dan juga tidak mengganggu aktivitas kita. Jadi tidak ada istilah yang disebut saling menguasai atau saling dikuasai. Oke, saya bekerja di kantor, saya harus bisa tidak mengganggu keluarga saya, anak-anak saya yang sekolah juga, dan saya juga mau tidak terganggu dong dengan aktivitas kebiasaan saya sehari-hari yang dilakukan di rumah saja. Jadi kalau melihat dari 1,5 tahun belakangan ini, developer properti baik properti vertikal atau landed ya. Kalau vertikal biasanya di kawasan perkotaan ya. Mereka berlomba-lomba bagaimana menciptakan atau membuat lingkungan kawasannya itu sehat, karena kebutuhan akan sehat itu sangat penting buat para penghuni atau konsumen. Kemudian akses internet itu yang sangat penting. Bagaimana akses internet itu sangat berpengaruh. Menurut Cak Mul sih hampir 90% itu sangat berpengaruh ya untuk bekerja di rumah atau WFH ini. Untuk pengembang yang di kawasan kota satelit ini juga berlomba-lomba bagaimana menyiapkan infrastruktur pendukung lain seperti apa itu taman-taman hijau untuk wisata sehat. Kalau Cak Mul bilang yaitu untuk olahraga, jogging, yang memang 1,5 tahun ini kita kampanyekan hidup sehat seperti itu sih. Kalau Cak Mul melihat ada pergeseran fungsi rumah, tapi pergeseran fungsi rumah itu memiliki dampak positif baik di lingkungan kota penyangga atau di sini kota satelit atau yang tinggal di kawasan pusat kota. Dampak positifnya adalah sebagai berikut. 1, yaitu terciptanya keseimbangan antara kawasan perkotaan dan kawasan kota satelit. Jadi mungkin dulu harga di pusat kota, harga properti ya ini di pusat kota itu sangat-sangat mahal. Namun sekarang
tidak semuanya orang mau atau memilih tinggal di pusat kota, karena kebutuhannya sekarang tidak hanya dekat dari lokasi, namun kebutuhannya itu rumah sehat, lingkungan sehat, karena itu bagian dari menciptakan kondisi hidup yang sehat di masa pandemi atau pasca pandemi. Kemudian dampak positif yang kedua di sini Cak Mul menggarisbawahi yaitu kawasan perkotaan itu akhirnya karena tidak mengalami kemacetan akan menjadi bagus ya, baik terutama polusi udaranya, ramah lingkungan, kemudian tingkat kemacetannya menjadi lebih rendah. Yang ketiga itu, yang keempat akhirnya pengembangan kota satelit yang ada ini menjadi optimal karena tidak semuanya harus memiliki rumah di tengah kota. Para pengembang ini memiliki strategi khusus terutama bagaimana menciptakan lingkungan yang lebih sehat agar para penghuninya juga merasa betah di masa pandemi ini yang hampir relatif 24 jam kita di rumah. Segmentasi properti ini akhirnya bisa terbagi dua, yaitu di kawasan perkotaan. Kawasan perkotaan ini tetap menjadi ini ya, seksi ya, karena apa? Mereka-mereka yang memang membutuhkan pekerjaan pelayanan jasa atau pelayanan publik di sini memang mau nggak mau harus lebih dekat dengan tempat lokasi mereka bekerja. Kemudian untuk segmen kedua yaitu teman-teman atau konsumen yang bisa melakukan aktivitas atau pekerjaannya di rumah maupun di kantor seperti itu. Jadi tetap antara daerah penyangga atau kota satelit dengan pusat kota, propertinya sama-sama berjalan seimbang. Pada akhirnya mau memilih daerah perkotaan yang pasti lebih padat dan memang enak di sana, atau yang kota-kota satelit yang sekarang ini lagi gencar-gencarnya mereka membangun fasilitas yang mungkin lebih baru ya, atraktif dengan berbagai macam fasilitas pendukung yang sangat wow lah, itu kita kembalikan lagi ke konco-konco. Demikian sih pandangan Cak Mul tentang properti di masa pandemi ini. Bagaimana cara memilih yang tepat sesuai dengan kebutuhan konco-konco Cak Mul. Jadi Cak Mul pastikan pilihan ada di konco-konco. Itu aja, terima kasih pandangan Cak Mul. Matur nuwun.